Yang kedua yaitu eh, mengenai LWK dan DRP. Apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Mengingat LWK itu eh, untuk apa ya, jam kerja daripada pendamping itu kan kadangkala Sabtu Minggu itu libur, tapi di DRP kadangkala desa itu kita membutuhkan kita dan tetap masuk pada saat itu. Jadi yang saya tanyakan, apa sih pengaruhnya LWK terhadap DRP? Kadang jumlah harinya itu kan nggak sama, tuh Pak Ivan. Kemudian memang Gus Halim itu menyampaikan supaya kekhasannya pendampingan itu kan tidak kenal waktu gitu. Makanya dalam bayangan beliau sejak awal, sejak tahun lalu gitu, itu Kementerian Desa harus bisa menunjukkan bahwa pendamping bekerja bahkan di hari Minggu, hari libur, atau di sebagian daerah hari Sabtu pun libur gitu. Juga bekerja sampai malam hari karena sebagian besar kegiatan di desa ya yang warganya pagi hari bekerja itu dilakukan di malam hari gitu. Makanya dilakukan di malam hari. Nah, LWK memang konsepnya sedikit berlainan gitu karena di situ disebutkan bekerja pada jam hari kerja ya, ada istilah hari kerja dan kemudian hari libur. Kemudian ada surat edaran dari kepala badan yang mengaktifkan LWK gitu. Oleh Gus Salim disampaikan yaitu nanti dievaluasi lebih lanjut, tetapi surat kepala badan tentu saja dipenuhi begitu ya. Jadi bedanya seperti itu, dan memang yang dibutuhkan lebih lanjut itu versinya adalah versi yang apapun pekerjaan pendamping itu tercatat gitu ya. Bahkan kemarin ada yang mengirim WA, bagaimana kalau kami kuliah kembali ya. Karena itu bagian dari peningkatan kapasitas mandiri ya. Kuliah kembali untuk pendampingannya supaya nanti lebih bagus itu juga tercatat sebagai kegiatan pendamping, sebagai peningkatan kapasitas mandiri begitu. Nah, di dalam kontrak untuk honor ya, itu selama belum diamandemen maka pasti menggunakan yang lama. Untuk DRP ya, sesuai dengan keputusan Menteri nomor 40 tahun 2021, memang fungsi utamanya itu menentukan kontrak tahun depan ya, yang bisa ditentukan 2 bulan sebelum akhir tahun. Jadi kami masih ingat di tahun lalu itu Gus Halim menyampaikan harus kerja penuh ya supaya bisa dikontrak kembali, karena itu paling tidak minimal menunjukkan rajinnya, tekunnya pendamping gitu. Dan oleh Gus Halim, ketekunan itu sesuai dengan apa memang ahlinya di kependidikan. Ketekunan lebih penting tentu saja, karena itu melatih diri sehari-hari gitu. Di awal tahun itu Gus Halim menyampaikan waktu itu kita mengira bahwa akan mempengaruhi honor kalau di bawah 140 ya. Kemudian itu dikonversi menjadi angka 100 di dalam DRP itu. Dapat berapa persen gitu ya. Tapi kemudian Gus Halim menyampaikan kalau itu kemudian justru menurunkan honor, maka jangan digunakan ya. Makanya honornya itu sesuai dengan honor pendamping itu sesuai dengan kontrak. Dan di dalam kontrak honor pendamping itu lamsam ya. Lamsam itu artinya kalau persyaratan kontrak dipenuhi ya pasti harus dibayar. Antara lain di situ yang paling penting itu berapa kali laporan ke lapangan gitu ya. Jadi asal itu dipenuhi maka akan harusnya langsung dapat honor. Makanya ketika ada masalah-masalah lain kemudian pendamping tidak mendapatkan honor ditunda, itu beliau sejauh yang saya tahu langsung mencek gitu ya, langsung mencek. Kami pernah ditugasi mencek sekali waktu itu ya, di wilayah Kalimantan waktu itu ya. Jadi honor pendamping itu
sesuai kontrak lamsam ya. Jadi misalnya DRP-nya di bawah 140 ya, tapi sudah memenuhi kontrak itu ya, yaitu apa namanya? Yang yang ke lapangan itu ya dibayar gitu ya. Memang sebentar lagi akan ada amandemen. Harusnya sudah dimulai di Juni, tapi sejauh kami dapat info dari rapat hari Senin lalu itu sedang dalam proses amandemen dari kontrak, karena basis kontraknya kan SK Menteri yang sudah dicabut diganti dengan SK Menteri nomor 40 2021 gitu. Jadi begitu Gus Hairus untuk LWK. Jadi memang akan ada perbedaan, dan LWK hanya melihat bagian yang kerja yang bukan hari libur gitu ya. Kemudian kalau DRP seperti itu. Jadi DRP ini untuk supaya pendamping bisa melaporkan sehari-hari. Memang komunikasi itu yang penting, dan kemudian akan diganjar dengan kontrak lebih cepat untuk tahun depan.